kalau orang nggak bayar gimana? Kan dengan sekarang juga banyak yang nggak bayar kok. Ada yang melahirkan, kemudian anaknya terus diberikan. Diberi. Halo dulur-dulur, balik deui di ngobrolkeun Kang Dedi. Dina video ieu urang rek ngobrolkeun hiji sosok luar biasa, ibu sederhana anu hirupna pinuh ku pangabdian. Sanajan jarang katingali, caritana pasti ngajadikeun urang leuwih ngahargaan kahirupan. Tong hilap, like, komen, jeung subscribe. KDM menemui seorang ibu bernama Lili Suryani yang sedang membersihkan jalan. Warga mengenalnya sebagai Bu Mimin, dukun beranak yang sudah lama membantu persalinan tanpa pamrih. Abi teh ari tegas mah ti sepuh mah Lili Suryani. Di dieu mah sebatna Mimi sama Paraji. Kak baheula teh Paraji. Bu Mimin bercerita bahwa ia mulai praktek sebagai dukun beranak sejak tahun 1984 ketika ia baru memiliki 2 anak. Ia tidak pernah belajar secara formal, semua ia lakukan secara otodidak. Tahun 84 waktu masih punya anak 2. Tiba-tiba jadi Paraji latihannya di mana? Nggak ada, otodidak. Bu Mimin pertama kali membantu persalinan ketika menolong Ibu Unah, seorang warga tidak mampu. Saat lewat ia mendengar anak kecil menangis dan langsung mendekat. Unah tengah hendak melahirkan dan dengan spontan Bu Mimin membantu hingga berhasil. Ia sendiri kaget karena tak pernah belajar, hanya bermodal ingatan masa kecil saat melihat neneknya menolong orang melahirkan. Ngelewat ke rumahnya, ada anak yang nangis. Ya dikirain ditong lagi sama ibunya kebetulan lagi ngeden. Setelah disamperin Langsung melahirkan, tadi sengaja, dan saya tidak pernah belajar sebelumnya. Tapi dulu saya pernah waktu kecil saya melihat nenek waktu melahiran. Bu Mimin mendapat sertifikat dari kepala bidan meski sudah lama menjadi dukun beranak. Bu Mimin bercerita saat menolong persalinan ada yang membayar, ada yang tidak. Ketika KDM mengatakan di rumah sakit bayi bisa ditahan jika tidak membayar, Bu Mimin menjawab bahwa ia membantu dengan ikhlas karena memahami beratnya pengorbanan saat melahirkan. itu kalau orang nggak bayar gimana? Kan dengan ikhlas merasakan bahwa melahirkan itu gimana, pengorbanan jadi ibu itu adalah gimana. KDM bertanya, apakah Bu Mimin tidak rugi? Ia menjawab bahwa kalau merasa rugi, ia tak akan menjalaninya. Saat itu, sang ibu tak makan berhari-hari. Bu Mimin membawa beras lalu membantu persalinannya hingga berhasil. Emak tidak merasa rugi hidup ini? Enggak. Kalau merasa rugi saya tidak akan jalani. Ada yang melahirkan, kemudian anaknya terus diberikan. Ibunya teh nggak bisa melihat, ya bapaknya nggak bisa jalan. Jadi Neng Jahre sudah kerja alhamdulillah. Bu Mimin berkata, nafas itu kehidupan, nifus kelebihan, dan nufas itu adalah harapan. Ia belajar hidup dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Kalimat sederhana itu menggambarkan perjalanan hidupnya yang penuh ketulusan dan ketabahan. Nupus apa? Napas itu kan kehidupan kita. Kalau nupus ada kelebihan kita. Kalau nupas itu kan harapan kita, harus pas, harus cocok. Kata Siliwangi, kata orang Sunda mah. Gitu. Belajar hidup itu dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Keren. Kalau kelebihan itu bonus dari Allah. Kalau kekurangan itu hak kita. Memperbaiki, menambah, mencari kekurangan. Itu yang saya lakukan hampir tiap hari. Bu Mimin bercerita ia memiliki 13 anak dan sering melahirkan sendiri. Kadang suaminya pun tidak tahu ia sudah melahirkan, hingga tetangga datang sambil menangis. Melahirkannya sama emak sendiri? Sendiri, nggak pakai bidan. Enggak pakai Paraji? Nggak pakai Paraji. Ya Allah, tukang Paraji melahirkan sendiri bisa? Alhamdulillah. Tadi 13 kali melahirkan sendiri? Iya, sendiri. Tidak pakai bantuan siapapun? Tapi suaminya ada di samping? Ada. Kadang dia nggak tahu lagi tiduran. Jadi tahu-tahu paginya, awas, nih aku lagi nyanda, ayo bayi bisa ketincak. Lagi tiduran, kemudian emak tahu-tahu suaminya pagi-pagi udah ada bayi aja. Iya, udah ada bayi. Datangnya itu sambil nangis dan bilangnya katanya kayak kucing, kayak embe, kayak domba. Nah gitu. Luar biasa. Orang sini juga. KDM menyebut Bu Mimin sosok hebat yang layak mendapatkan penghargaan dan akan mengajukan sebagai warga berprestasi. Sebagai bentuk apresiasi, KDM juga memberikan uang kepada Bu Mimin atas pengabdian tulusnya. Hebat ya. Nanti harus dapat penghargaan. Nanti saya majuin emas sebagai orang yang punya partisipasi terhadap penyelesaian masalah. Masa? Nih buat anak yatim emak yang diurus. Aduh, alhamdulillah.
Yang bisa kita petik dari hidup Bu Mimin adalah ketulusan, keberanian, dan keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa menolong tanpa pamrih membawa berkah, bahwa kekurangan bukan alasan untuk berhenti berbuat baik, dan bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada harta.